Jadi dengarkan ini, bumi mungkin sebenarnya terletak di dekat jalan raya luar angkasa yang bisa menghubungkan kita ke dunia lain. Matahari kita berada tepat di tengah gelembung raksasa gas panas dari supernova kuno. Dan gelembung ini mungkin saja memiliki terowongan yang menghubungkan ke galaksi jauh. Jadi, apakah saatnya mengembangkan pariwisata luar angkasa? Ya, mari kita cari tahu. Kebanyakan dari kita berpikir bahwa luar angkasa hanyalah planet-planet yang melayang di kegelapan abadi, tapi penelitian baru mengisyaratkan kemungkinan bahwa hal itu mungkin tidak sepenuhnya benar. Ternyata, seluruh tata surya kita sebenarnya berada di dalam gelembung raksasa yang berisi gas panas dan tipis. Dan ini menjadi semakin menarik. Para ilmuwan sekarang berpikir mungkin ada terowongan atau saluran kosmik aneh yang terbuat dari materi tersebut. Konon, saluran ini membentang menuju bintang-bintang yang sangat jauh. Para astronom menghabiskan bertahun-tahun memetakan langit, dan setelah mereka mengumpulkan semua data, mereka menemukan sesuatu yang tampak seperti jalur panjang plasma panas dengan kerapatan rendah, yang pada dasarnya adalah gas yang sangat tipis dan super panas. Dan saluran yang disebut-sebut ini membentang dari sekitar kita hingga ke rasi bintang yang jauh. Para peneliti dari Jerman mengonfirmasi penemuan ini menggunakan data dari teleskop luar angkasa bernama Erosita. Kita akan membahasnya sedikit nanti. Menariknya, para ilmuwan menemukan bahwa tata surya kita berada di dalam sesuatu yang disebut gelembung panas lokal sejak lama. Gelembung ini sebenarnya adalah area yang sangat besar, lebarnya sekitar 1000 tahun cahaya. Gelembung ini tercipta ketika beberapa bintang meledak dalam supernova raksasa jutaan tahun yang lalu. Ledakan-ledakan tersebut memanaskan gas di sekitarnya dan pada dasarnya membentuk gelembung ruang panas dengan kerapatan rendah, dan gelombang kejutnya menciptakan titik-titik lemah di gelembung di sekitar kita yang akhirnya membentuk terowongan antar bintang. Peristiwa kosmik itu begitu besar sehingga plasma panas sisa ledakan tersebut masih mengambang di sekitar kita hingga hari ini. Sekarang, untuk memahami gelembung ini dengan lebih baik, para ilmuwan menggunakan Erosita, yaitu teleskop sinar X. Teleskop ini memindai langit untuk mencari cahaya sinar X lunak. Itu adalah jenis cahaya yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Cahaya tersebut berasal dari gas panas, sisa-sisa supernova lama, dan struktur lain di luar angkasa. Mereka juga membandingkan informasi baru Erosita dengan data lama teleskop sinar X yang bernama Rosat. Akhirnya, dengan menggabungkan semua informasi ini, mereka berhasil membuat peta yang jauh lebih jelas tentang apa yang ada di sekitar tata surya kita. Perlu diingat, ini bukanlah hal yang mudah. Mereka harus membagi langit menjadi ribuan bagian kecil dan dengan hati-hati mengukur sinyal lemah yang berasal dari gas hangat, kantong debu kosong, dan benda-benda lain yang melayang di luar angkasa. Namun usaha mereka membuahkan hasil. Setelah memilah semuanya, mereka berhasil mengungkap cahaya samar dari plasma panas di sekitar kita. Hal ini membuktikan bahwa kita tidak hanya melayang di ruang hampa. Kita berada di dalam sebuah gelembung raksasa yang hangus yang diciptakan oleh bintang-bintang yang telah padam. Namun yang benar-benar mengejutkan para ilmuwan adalah penemuan semacam saluran. Saluran itu tampak seperti terowongan panjang di luar angkasa, membelah gas panas di sekitar kita dan menghubungkan bagian galaksi kita dengan sistem bintang yang jauh. Mereka juga menemukan tanda-tanda adanya saluran lain yang mengarah ke rasi bintang Canis Major, dan mungkin itu bukan satu-satunya. Data menunjukkan bisa jadi ada seluruh jaringan jalur seperti itu yang bercabang di luar angkasa. Masing-masing berfungsi seperti jalan pintas tersembunyi. Para ilmuwan dulunya menduga bahwa ruang di sekitar tata surya kita mungkin memiliki kantong-kantong kecil atau ruangan yang terbentuk akibat ledakan bintang-bintang tua. Kita mungkin bisa membayangkannya seperti gua-gua di luar angkasa, tetapi tidak ada yang memiliki alat yang diperlukan untuk benar-benar membuktikannya. Namun berselang berkat data baru dari teleskop Erosita, mereka akhirnya memiliki gambaran yang jelas. Teleskop itu menunjukkan bahwa ruang di sekitar kita ternyata tidak hanya kosong. Ruang itu dipenuhi gas panas yang tipis dan bentuk-bentuk aneh, termasuk terowongan dan gelembung. Hal ini membuktikan setidaknya sebagian dari apa yang diprediksi para ilmuwan terdahulu. Kita hidup di dalam gelembung raksasa berisi gas panas, dan gelembung itu terhubung dengan gelembung-gelembung lain melalui saluran panjang yang berisi gas bertekanan rendah. Studi baru ini juga menunjukkan bahwa tekanan di dalam gelembung kita lebih rendah dari yang diperkirakan para ilmuwan. Ini mungkin berarti gelembung tersebut tidak tertutup rapat. Bisa jadi gelembung itu terbuka di beberapa arah, membiarkan gas panas itu mengalir ke bagian lain dari luar angkasa. Singkatnya, bahwa gelembung panas ini sama sekali tidak sederhana.
Bagian-bagiannya mungkin berupa jalur terbuka dan bagian lain tampak tertutup. Berada di dalamnya agak seperti mencoba berjalan di hutan. Beberapa area memiliki jalur yang jelas, sementara yang lain dipenuhi pepohonan. Meski astronom telah memetakan mayoritas gelembung ini dan menemukan saluran aneh tersebut, masih banyak misteri yang tersisa. Beberapa jalur berupa kumpulan kantong kosong yang saling terhubung dan yang lain tampak terisolasi. Untuk memahami gambaran besar, kita butuh alat yang lebih baik dan banyak data. Melalui teleskop sinar X kuat, pemindaian langit dalam, dan model komputer canggih, kita dapat memahami sifat serta struktur gelembung ini. Kita bisa memetakan saluran tersembunyi itu dan mempelajari pengaruhnya pada sinar kosmik, debu, serta angin matahari. Terkait teleskop, kita harus menyebutkan teleskop yang mengungkap keberadaan gelembung di sekitar kita. Masalahnya, para ilmuwan telah berusaha memahami cahaya redup dari sinar X berenergi rendah yang tampaknya menutupi seluruh langit. Selama bertahun-tahun, mereka tidak yakin dari mana cahaya ini berasal, hingga akhirnya misi DXL NASA berhasil memecahkan misteri tersebut. Peneliti menggunakan detektor andal yang pertama kali diterbangkan roket tahun 1970-an. Dengan instrumen ini, mereka memastikan sebagian besar cahaya sinar X berasal dari area besar berisi gas yang sangat panas di sekitar kita. Area ini dinamakan gelembung panas lokal. Pada tahun 1990-an, misi sinar X lain bernama Rosat membuat peta langit yang cukup baik dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Komet juga memancarkan sinar X lunak. Kemudian, para ilmuwan menyadari hal ini terjadi ketika angin matahari, yaitu partikel-partikel cepat dari matahari, bertabrakan dengan atom-atom netral. Proses ini, yang disebut pertukaran muatan, bisa terjadi hampir di mana saja di luar angkasa. Karena hal ini, beberapa ilmuwan mulai meragukan apakah gelembung panas lokal benar-benar merupakan sumber utama cahaya sinar X tersebut. Untuk mengujinya, DXL diluncurkan pada 12 Desember 2012 dari New Mexico. Roket itu terbang tinggi di atas atmosfer bumi selama sekitar 5 menit, memberikan instrumen-instrumen tersebut pandangan yang jelas ke ruang angkasa. Tujuannya adalah untuk melihat situasi terburuk di mana banyak pertukaran biaya mungkin terjadi. Saat ini, tata surya kita sedang bergerak melalui awan gas dingin di ruang angkasa yang dikenal sebagai awan antar bintang lokal. Itu juga dijuluki si bulu lokal. Ucukan. Atom hidrogen dan helium netral dari awan ini bergerak melalui tata surya kita dengan kecepatan sangat tinggi. Hidrogen mudah terpengaruh oleh berbagai gaya, tetapi helium sebagian besar mengikuti tarikan gravitasi matahari. Karena hal ini, helium membentuk kerucut pemfokusan, yaitu wilayah dengan lebih banyak helium yang dilalui bumi setiap bulan Desember. Kerucut ini adalah tempat yang sempurna untuk mencari pertukaran muatan karena mengandung lebih banyak atom netral dari biasanya. Tapi apa yang terjadi selama pertukaran muatan? Angin matahari berasal dari korona matahari, lapisan terluar bintang yang sangat panas. Partikel-partikel dalam angin matahari telah kehilangan banyak elektron mereka. Ketika salah satu partikel ini menabrak atom netral, partikel tersebut dapat mencuri salah satu elektron atom itu. Elektron yang dicuri itu sesaat memancarkan sinar X lembut. Beginilah cahaya tersebut tercipta. Sekarang, untuk perbandingan, para peneliti juga melihat data lama Rosat dari tahun 1990 yang diambil ke arah yang menjauhi kerucut helium, di mana pertukaran muatan seharusnya lemah. Dengan menggabungkan semuanya, para ilmuwan menemukan bahwa hanya sekitar 40% sinar X lembut yang berasal dari dalam tata surya kita. Sisanya, yaitu mayoritasnya, berasal dari local hot bubble. Ini berarti awan besar gas panas di sekitar kita memang merupakan sumber utama cahaya sinar X tersebut. Tapi mari kita kembali ke penemuan terowongan antar galaksi di luar angkasa. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita bahwa luar angkasa mungkin tampak tenang dan kosong saat kita melihat ke atas, tapi kenyataannya tidak demikian. Ruang di sekitar kita sebenarnya berisi debu, plasma, radiasi, medan magnet, dan terowongan misterius. Semua hal ini bercampur dan berputar bersama membuat luar angkasa jauh lebih rumit daripada sekadar ruang hampa sederhana.